Bagaimana ya asal-usul dari agama Parmalim ini? Lanjut saja bersama-sama kita simak. Dalam kepercayaan agama Malim, ajaran itu dibawa oleh utusan Debata Mula jadi Nabolon, dan utusan tersebut dinamakan Malim Debata. Terdapat 4 malim yang diutus Debata, yaitu Raja Uti, Simarimbulubosi, Sisingamangaraja, dan Nasyabagi. Pada masa Raja Uti, Simarimbulubosi, dan Sisingamangaraja, ajaran tersebut belum resmi disebut sebagai agama, namun masih berbentuk kepercayaan yang terdapat amalan atau ritual untuk Debata. Raja Uti adalah malim Debata pertama yang memimpin suku Batak, yang saat itu dalam keadaan kacau dan banyak dari mereka yang mengubah kepercayaan kepada si Pelebegu atau menyembah roh, atau disebut animisme. Raja Uti hadir sebagai penyelamat manusia dari kesesatan dengan membentuk ajaran Marsuhinia Ampang Naopat. Setelah itu, Simarimbulubosi adalah malim Debata kedua yang diutus untuk melanjutkan ajaran Raja Uti. Berpuluh tahun setelahnya, diutuslah malim Debata yang ketiga, yaitu Sisingamangaraja, yang tugasnya adalah mengisbatkan adat, patik, dan uhum bagi suku Batak sebagai patokan hidup bermasyarakat. Pada masa Sisingamangaraja 12, terjadi penjajahan Belanda pada tanah Batak. Penyebutan agama Parmalim dibuat oleh Sisingamangaraja karena adanya usaha Belanda untuk menghapus kebudayaan Batak Toba ini. Kemudian, pada tahun 1870, Sisingamangaraja mendirikan agama Parmalim untuk menjaga unsur agama Batak kuno dalam menghadapi agama Kristen, Islam, dan penjajah Belanda. Kemudian, Sisingamangaraja 12 ditembak mati oleh pasukan Belanda. Namun, dalam kepercayaan Parmalim, ia tidaklah mati. Muncul seseorang bernama Raja Nasyabagi yang diyakini sebagai Sisingamangaraja. Raja Nasyabagi memberi arahan kepada muridnya, Malim Mahamu, artinya, sucilah kamu dan senantiasa suci dalam keagamaan. Sejak itu juga, ajaran ini menjadi populer dan resmi disebut agama Malim. Setelah itu, Raja Nasyabagi pergi meninggalkan umatnya dan diwariskan kepada muridnya, yaitu Raja Mulia Naipospos. Partisipasinya sangat besar dalam mengembangkan Parmalim. Ia ditugaskan untuk mempertahankan dan melanjutkan penyiaran agama Malim. Raja Mulia mengembangkan kepercayaan Parmalim secara sembunyi-sembunyi dan menyebarkan agamanya dengan keluarga terdekat lebih dahulu. Jika Raja Mulia terang-terangan menyebarkan agama Parmalim tersebut, Belanda akan menangkap dan mengasingkannya. Belanda menghancurkan istana Sisingamangaraja 12 di Bakara. Menurut Marnangkok Naipospos, pusat aktivitas ritual Parmalim yang berada di Huta Tinggi adalah amanah Sisingamangaraja 12 kepada Raja Mulia. Raja Mulia merupakan panglima dari Sisingamangaraja yang diberi amanat agar mendirikan Balai Pasogit di Huta Tinggi. Raja Mulia pun diminta untuk meneruskan ajaran Ugamo Malim, dan kepemimpinan Parmalim diturunkan kepada keturunan Raja Mulia hingga saat ini dipimpin oleh Raja Marnangkok Naipospos. Dalam ruang aturan di Ugamo Malim, terdapat 7 ritual utama dan 1 contoh ritual yang bersifat kondisional dalam praktik kemaliman dalam Ugamo Malim. Yang pertama disebut dengan ritual Marere Sabtu. Apa sih sebenarnya ritual Marere Sabtu itu? Ritual Marere Sabtu merupakan sebuah ritual peribadatan yang dilakukan oleh Parmalim setiap hari Sabtu sebagai rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan di Bata Mula Jadi Nabolon. Ibadah ini dilaksanakan di Balai Pertonggoan yang dilaksanakan sekitar pukul 10.30 WIB. Ibadah ini dilaksanakan pada hari Sabtu yang dipercayai bahwasanya di hari Sabtu tersebut si Borodiak Parojar ini menggunakan hari itu sebagai hari untuk beristirahat. Kemudian yaitu Manganapait. Manganapait ini dalam istilah Batak Toba berarti memakan makanan yang pahit. Ibadah ini bermakna sebagai pengakuan atas kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Untuk menghapus dosa tahunan, biasanya umat Parmalim itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadat Manganapait sebagai pengampunan dosa terhadap Debata. Upacara Manganapait ini pula dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu disebut dengan Manganapait Parjolo
dan yang kedua disebut dengan mangan napait paduahon. Setelah upacara mangan napait, barulah ditutup dengan upacara mangan natonggi. Jenis makanan yang dikonsumsi adalah berupa biji-bijian, anggir-anggir, pepaya, dan lain sebagainya. Mangan napait parjola ini dilaksanakan pada bulan awal ke-12, kemudian 30 hari kemudian dilanjutkan dengan mangan natonggi. Pada hari yang sama, di jam yang berbeda. Jika mangan napait dilaksanakan pada pukul 9 WIB, maka mangan natonggi sebagai penutupan dilakukan pada pukul 13 WIB yang dilaksanakan di Balai Pasogi Partonggoan. Selanjutnya yaitu ritual yang ketiga disebut dengan Sipahasada. Sipahasada ini merupakan upacara yang dilaksanakan untuk memperingati kelahiran atau hari Hatubuat dari Tuhan Simarimbulubosi yang jatuh pada hari Suma atau hari kedua dan hari Anggara atau hari ketiga pada bulan Sipahasada. Di mana upacara Sipahasada ini dilaksanakan di Balai Pasogi Partonggoan dengan menggunakan alat musik kecapi atau hasapi dan alat musik lainnya. Ritual yang keempat disebut dengan Sipahalima. Sipahalima merupakan sebuah upacara yang paling besar dalam agama Malim dengan menyajikan banyak sesaji yang merupakan upacara sebagai ungkapan rasa syukur kepada Debata Mulajadi Nabolon atas nikmat yang telah diberikannya kepada umatnya. Upacara ini dilaksanakan 3 hari berturut-turut pada tanggal 12 Boraspati Tangkap, pada tanggal 13 Singkora Purasa, dan tanggal 14 Samisaram Purasa pada bulan kelima dalam kalender Batak. Upacara ini dilakukan di Balai Pasogi Partonggoan. Kemudian ritual yang kelima disebut dengan Martutu Aik. Martutu Aik ini merupakan sebuah upacara kelahiran bayi sebagai penyambutan roh ataupun tondi dengan meyakini bahwa Debata itu menurunkan ruhnya kepada si bayi yang baru lahir. Martutu Aik ini dilaksanakan setelah 30 hari usai dilahirkannya ke dunia sekaligus pemberian nama kepada si bayi. Kemudian ritual yang kelima itu disebut dengan Mardebata. Mardebata ini merupakan sebuah ritual kepada Debata Mulajadi Nabolon untuk tujuan yang bersifat baik. Salah satu contohnya itu untuk bertaubat. Selain itu, Mardebata ini juga dilakukan oleh seseorang yang melanggar patik ataupun membuat suatu pelanggaran yang berat, yang dijadikan sebagai media untuk berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Kemudian, yang ketujuh ada Mamasumasu. Ritual Mamasumasu ini disebut sebagai sebuah ritual memberkati perkawinan yang dipimpin oleh Ihutan atau Ulu Punguan. Ritual ini biasanya dilaksanakan di Balai Pasogit ataupun Balai Parsantayan. Namun, kedua mempelai haruslah berasal dari agama Malim itu. Apabila mempelai bukan warga Parmalim, maka terlebih dahulu harus disahkan sebagai Parmalim. Setelah itu baru bisa dilaksanakan yang namanya ritual Mamasumasu. Kemudian yang terakhir yaitu upacara ataupun ritual Manganggir. Manganggir ini merupakan sebuah upacara pensucian diri agar suci dari dosa, kotoran, akibat makanan haram ataupun kotoran jasmani. Seseorang harus melaksanakan Manganggir ini pertama ketika seorang ibu hendak pindah agama dari agama lain ke agama Malim. Yang kedua itu karena orang tersebut murtad atau keluar dari agama Malim dan ingin masuk kembali dan memeluk kembali agama Malim. Manganggir ini juga dipimpin oleh pimpinan ataupun ihutan atau boleh diwakilkan.